Selamat datang kembali dalam video pembelajaran daring untuk mata kuliah Aljabar Linear yang diselenggarakan di program studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai bagian pertama dari sifat-sifat operasi matriks, yaitu mengenai aljabar matriks. Ada 4 bagian dalam video ini. Yang pertama, saya belum pasang ternyata. Yang pertama adalah tentang sifat komutatif pada penjumlahan matriks, kemudian sifat asosiatif pada penjumlahan matriks, sifat asosiatif pada perkalian dengan skalar, dan sifat distributif. Oke, mari kita melihat pada sifat komutatif penjumlahan matriks. Kita ingat sekali lagi bahwa matriks yang bisa dijumlahkan adalah matriks dengan ordo yang sama. Di sini contohnya diketahui matriks A dimensi M kali N dan matriks B dimensinya juga M kali N, maka berlaku hubungan A tambah B itu akan sama dengan jika kita menjumlahkan matriks B yang di depan ditambah matriks A. Nah, misalnya matriks A adalah 1, 3, 4, 2 dan matriks B 1, 2, 3, 4, sehingga jika kita menjumlahkan A dengan B akan diperoleh matriks 2, 5, 7, 6 ya. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2, 3 tambah 2 sama dengan 5, 4 tambah 3 sama dengan 7, dan 2 tambah 4 sama dengan 6. Bagaimana jika B tambah A? Ya, jadi diputar. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi 1, 2, 3, 4 tambah 1, 3, 4, 2. Kita masih memperoleh hasil yang sama. Nah, selanjutnya, selain sifat komutatif, pada penjumlahan juga berlaku sifat asosiatif. Misalnya, ada 3 buah matriks A, B, dan C, di mana setiap matriks ini memiliki dimensi yang sama dengan 2 matriks lainnya. Maka, kita bisa menjumlahkan B dan C terlebih dahulu, baru kita jumlahkan dengan A, dan hasilnya akan sama apabila kita jumlahkan A tambah B terlebih dahulu, baru kita jumlahkan dengan C. Mari kita lihat. Misalnya ini ya, matriksnya. Oke, kita jumlahkan matriks A tambah B tambah C, kita jumlahkan B dan C terlebih dahulu. Maka, akan diperoleh penjumlahan dari matriks 1, 3, 4, 2, tambah matriks yang, nah ini kebetulan hasilnya adalah 5 semua. Maka diperoleh matriks hasil penjumlahan yaitu 6, 8, 9, dan 7. Apakah hasilnya akan sama apabila kita jumlahkan A dan B terlebih dahulu? Jawabannya adalah hasilnya akan sama. Ya. Hasil akhirnya sama. Nah, yang ketiga adalah sifat asosiatif jika kita mengalihkan matriks dengan skalar. Misalnya ada matriks A dimensinya M kali N dan 2 buah konstanta yaitu C dan D. Maka berlaku, kita mengalihkan C dan D, baru kita kalikan dengan A, atau kita mengalihkan D dan matriks A, baru kita kalikan dengan konstanta C. Nah, misalnya seperti ini, matriks A-nya kita ambil yang tadi, dan C adalah 2, D adalah 3. Jika C kali D kemudian dikalikan A, maka kita akan memperoleh 6 kali matriks A. Hasilnya adalah 6 kali 1, 6, 6 kali 2, 12, 6 kali 3, 18, dan 6 kali 4, 24. Kita juga bisa mendapatkan hasil yang sama apabila kita melakukan C yang dikalikan dengan hasil perkalian antara D dan matriks A. Mari kita melihat. 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9, dan 3 kali 4, 12. Kemudian kita kalikan dengan C yang adalah 2, maka kita juga ternyata mendapatkan hasil yang sama. Baik, terakhir dalam video ini yaitu adalah mengenai sifat distributif. Nah, sifat distributif ini ya, misalnya ada matriks A dan B punya dimensi yang sama dan sebuah konstanta C, ya. Maka akan berlaku apabila hasil penjumlahan A dan B dikalikan dengan C itu akan sama apabila kita mengalihkan C dan A, kemudian mengalihkan C dan B, kemudian menjumlahkan hasilnya. Mari kita lihat. Misalnya matriksnya adalah seperti ini.
1, 2, 3, 4, dan matriks B 3, 4, 1, 2. C adalah 2. Nah, kita jumlahkan dulu kedua matriks tersebut, maka kita akan mendapatkan hasil. Nah, ini kebetulan hasilnya adalah 1 tambah 3, 4, 2 tambah 4, 6, 3 tambah 1, 4, dan 4 tambah 2 adalah 6. Kita kalikan 2, maka hasilnya adalah 8, 12, 8, 12. Nah, saya katakan tadi hasilnya akan sama apabila kita mengalikan C dengan matriks A terlebih dahulu dan C dengan kita kalikan matriks B, kemudian kita jumlahkan hasil-hasil perkalian tersebut. Yaitu seperti ini, 2 dikali matriks A dan 2 dikali matriks B. Hasilnya adalah penjumlahan antara matriks 2, 4, 6, 8 dan matriks yang berisikan elemen-elemen 6, 8, 2, dan 4. Hasilnya sama. Nah, kemudian tadi kita sudah melihat bahwa matriks yang dijumlahkan kemudian dikalikan dengan konstanta. Sekarang kita lihat bagaimana jika ada dua konstanta yang dijumlahkan kemudian akan dikalikan dengan sebuah matriks. Nah, ternyata dalam sifat ini berlaku penjumlahan antar konstanta dikalikan dengan matriks itu sama dengan apabila konstanta pertama dikalikan matriks dan ditambah dengan konstanta kedua dikalikan matriks. Ingat, matriksnya sama. Makanya di sini adalah matriks A ya, CA tambah DA. Oke. Misalkan matriks A adalah 1, 5, 3, 7 dan matriks C adalah 2, dan konstanta C adalah 2 dan D adalah sama dengan 3. Kita jumlahkan terlebih dahulu C dan D, maka kita memperoleh 2 tambah 3, kemudian dikali matriks tersebut. Sehingga ini adalah sama dengan 5 dikali 1, 5, 3, dan 7. 5 kali 1, 5, 5 kali 5, 25, 5 kali 3, 15, dan 5 kali 7 adalah 35. Nah, kita lihat bagaimana jika kita mengalihkan terlebih dahulu matriksnya dengan masing-masing konstanta. Maka kita mendapatkan 2 dikali matriks A dan 3 dikali matriks A. Sehingga akan menghasilkan penjumlahan antar matriks 2, 10, 6, 14 dan matriks 3, 15, 9, 21. Sehingga ternyata diperoleh hasilnya adalah matriks yang sama dengan operasi yang sebelumnya. Baik, ini adalah akhir dari video ini. Saya akan melanjutkan dengan bagian kedua dari sifat-sifat operasi pada matriks. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa pada video saya yang selanjutnya.